Shalom, kita jumpa kembali lagi di dalam YouTube channel saya, Sama Love Family TV. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan melimpah-limpah. Saat ini saya akan membawakan satu doa Tuhan Yesus di dalam penuh ucapan syukur dan di baliknya ada mujizat. Saya akan membaca satu ayat yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya kira kita semua sudah hafal ayat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kenapa sih Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Bahkan dalam setiap doa-doa kita juga harus selalu mengucap syukur. Karena Tuhan tahu bahwa di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Seperti yang pernah diberikan kita contoh oleh Tuhan Yesus di saat dia memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga dikatakan bahwa sisa 12 bakul. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hanya 2 ekor ikan, 5 ketur roti, dimakan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Kita lihat kuncinya di dalam Markus yang ke-6, Markus yang ke-6 ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan dibagi-bagikannya kepada mereka. Ada lagi yang waktu dia memberi makan 4.000 orang, dikatakan bahwa dia mengambil roti dan dia mengucap syukur. Ya, kalau tadi mengucap berkat, tapi ini dia mengucap syukur kepada Tuhan sambil berdoa sehingga 4.000 orang itu bisa cukup makan dengan hanya 7 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ya, itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 2 contoh yang ada di Alkitab yang dikatakan bahwa kuasa itu, kuasa doa di balik ucapan syukur. Ya, saya pernah membaca sebuah buku yang judulnya Kuasa di Balik Mengucap Syukur. Saya sudah lupa pendetanya siapa, tapi buku itu sangat memberkati saya. Namun ada satu perikop yang saya ingat sekali di dalam buku itu. Buku itu adalah susunan dari kesaksian-kesaksian orang yang berhasil di balik ucapan syukur. Sayang buku itu saya pinjamkan ke teman dan tidak dikembalikan. Namun untung masih ada satu yang saya hafal, yaitu ada cerita seorang ibu yang punya suami penjudi, pemabuk, dan tidak mau mengenal Tuhan. Ya, di situ ibu ini sudah 13 tahun dia berdoa untuk suaminya, untuk perubahan suaminya itu. Namun bukannya menjadi baik, tetapi semakin jahat. Ya, ada KDRT dan macam-macam kejahatan yang dia lakukan. Namun dia konseling kepada seorang pendeta. Dia ceritakan tentang masalah-masalah suaminya, kok saya sudah puluhan tahun berdoa namun tidak ada perubahan. Nah, pendeta itu memberikan satu tip, coba bersyukur. Bersyukur, robah pola doamu. Bersyukur buat suami yang baik, bersyukur buat suami yang
berhasil, dan lain-lain. Setelah dia betul-betul dia melakukan hal itu, satu kali waktu, ibu ini ada di gereja dan suaminya menyusul ke gereja. Nah, setelah sampai di gereja, suaminya langsung terkapar di depan altar, manifestasi, dan dia dilawat Tuhan luar biasa, dan disitulah titik pertobatan seorang suami dan perubahan. Dia meninggalkan segala kejahatannya, mabuknya, judinya, dan lain-lain. Jadi itulah satu kisah di balik mengucap syukur. Ya, jadi saya pun juga banyak belajar, walaupun tidak sempurna, belum semua. Saya selalu berdoa untuk suami yang baik, anak-anak yang baik, ya, dan teman-teman yang baik yang ada di sekeliling saya, dan betul-betul Tuhan mengubah segala sesuatunya menjadi baik. Ya, mungkin itu satu cerita saya, pengalaman lewat firman Tuhan ini, saya sampaikan, semoga dapat juga menjadi berkat bagi yang mendengarkan YouTube ini. Mungkin mari kita mencobanya, ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Bahkan dikatakan di Yesaya bahwa firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Ya, mungkin itulah suatu sekilas uh, kesaksian tentang kuasa di balik mengucap syukur. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin untuk kita lebih diperlengkapi lagi. Mari kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.